Rencana impor beras selalu menimbulkan polemik di publik. Presiden Joko Widodo pun berjanji pemerintah tak akan mengimpor beras hingga akhir 2021. Namun dengan syarat, produksi beras di tanah air bagus dan mencukupi kebutuhan nasional. Sebelumnya pemerintah memang berencana mengimpor 1 juta ton beras. Rencana impor terdiri dari 500.000 ton cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog. Menteri Perdagangan bahkan sempat mengklaim stok Bulog terendah sepanjang sejarah. Namun rencana ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Sebab Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras Januari hingga April 2021 mencapai 14,54 juta ton atau naik 26,8%. Presiden menambahkan, pemerintah sebenarnya tidak menginginkan adanya impor. Namun ada beberapa pertimbangan jika terpaksa melakukan impor, diantaranya bencana alam dan pandemi COVID-19. Survei perbankan Bank Indonesia untuk kuartal 1 2021 mengindikasikan adanya optimisme untuk adanya pertumbuhan kredit baru yang cukup agresif pada kuartal 2 tahun 2021. Hal tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang atau SBT penyaluran kredit baru sebesar 93,3% atau naik signifikan dari SBT 30,4% pada kuartal 1 2021. Menurut BI, potensi kenaikan penyaluran kredit baru bank akan terdorong serempak oleh tren kenaikan kredit konsumsi dan kredit investasi. Namun khusus kredit mobil kerja dinilai justru akan terkoreksi dibandingkan pencapaian kuartal sebelumnya. Sementara itu, jika dipantau secara sektoral, penyaluran kredit baru tertinggi pada kuartal 2 2021 akan disumbang dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, lalu diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Bisnis asuransi menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah tertanggung produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau yang biasa dikenal sebagai unit link mengalami penurunan selama pandemi. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A Otoritas Jasa Keuangan, Ahmad Nasrullah menyatakan, sebelum pandemi corona, secara rata-rata ada 7 juta pemegang polis unit link, kini hanya tercatat 4,2 juta polis atau anjlok 2,8 juta polis. Saat ini kisruh terkait unit link mencuat seiring banyaknya nasabah yang buka suara melalui media sosial. OJK pun sudah memanggil perusahaan terkait. OJK juga melakukan klarifikasi atas polemik yang terjadi. Pembangunan lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek ditargetkan selesai pada Agustus hingga September 2021. Meskipun begitu, Direktur Utama Adikarya Entus Asnawi mengatakan moda transportasi massal tersebut diperkirakan belum bisa beroperasi pada tahun ini. Entus menjelaskan, pengoperasian LRT Jabodebek baru bisa dilakukan tahun depan karena setelah selesai dibangun harus melalui serangkaian pengujian. Saat ini pembangunan LRT Jabodebek secara keseluruhan sudah mencapai 83,5%. Proyek senilai 23,8 triliun rupiah ini bakal memiliki 4 lintasan, yakni Cawang Cibubur, Cawang Kuningan Duku Atas, Cawang Bekasi Timur, dan Depo Bekasi Timur. Liga baru Eropa European Super League atau ESL resmi ditunda setelah sejumlah klub pendiri ramai-ramai mengundurkan diri. Belum lama setelah ESL diumumkan, 6 klub elit Inggris yang sebelumnya menyatakan akan berpartisipasi kini mundur. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, dan Arsenal memastikan keluar dari partisipasi ESL. Kini tersisa 6 klub Eropa dalam ESL, yakni Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. ESL sebelumnya digadang-gadang akan memberikan oase di tengah krisis keuangan yang melanda klub sepak bola. Para peserta ESL dijanjikan uang partisipasi yang berkisar antara 200 juta hingga 300 juta euro, sedangkan sang juara akan meraih 400 juta euro.